Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati senior kita semua, Bapak Haji Lalu Aksar Ansori, Sekretaris PWNU NTB, mantan KPU NTB. Alhamdulillah beliau ini malang melintang di NTB, sudah sangat berpengalaman memetakan, melihat persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di NTB. Alhamdulillah. Yang kedua, rekan kami satu mazhab di UIN Cibutat, ya, di UIN Syahid, alumni UIN Syarifiyatullah Jakarta, Bapak Bahwan Al-Ghazali. Ada Bahman juga ya, ini mirip-mirip aktivis PWNU juga. Dan yang saya banggakan ini kader-kader muda PMII. Ini bergerak terus, ini luar biasa pergerakannya juga dengan rekan-rekan dari GMNI ya, dan kader-kader lain yang selalu memiliki elan vital spirit untuk bergerak menuju kebaikan bersama. Baik, alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia karena mengingat masa-masa lalu saya ketika masih berseragam biru apa ini? Biru Chelsea atau biru apa? Biru Lazio ya. Ya, seragam biru mengingatkan saya bergerak di MPR waktu zaman Pak Harto dulu. Ketika sore ini saya melihat wajah-wajah cerah kalian, semangat muda saya bangkit kembali, dan ini mudah-mudahan akan terus kita menjaga merawat NKRI ini, merawat, menjaga wilayah di mana kita tinggal, di mana kita berada, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, inilah karakter orang-orang yang memiliki paradigma tawassut, paradigma moderat. Jadi saya sangat apresiatif pada setiap momen, setiap inisiasi yang menghendaki adanya saling pengertian, saling memoderasi pandangan. Karena kita saat ini membahas tentang toleransi ya. Toleransi itu berakar dari kata tolerir, ya, mentolerir, membiarkan orang lain berbeda dengan kita. Itu adalah privilege orang-orang berbeda dengan kita. Nggak bisa kita paksakan sesuatu itu harus sama persis sebangun dengan apa yang kita pikirkan. Karena kita punya kepala, rambut boleh sama tapi isi dari kepala itu berbeda. Kita lihat siang, malam, laki, perempuan, hitam, putih, itu semua memiliki dimensinya masing-masing. Nggak semua bisa diseragamkan, nggak bisa semua disamaratakan. Nah, inilah esensi dari toleransi itu adalah kita berlapang dada, tasamu, melihat orang berbeda dengan kita selama orang itu tidak melakukan aksi-aksi yang memprovokasi, yang mengklaim kebenarannya sendiri. Toleransi adalah sikap individu, masyarakat yang menganggap bahwa apapun pilihan orang itu adalah hak secara pribadinya. Nah, kemudian dalam lingkup yang lebih luas ada common sense, ada nilai-nilai universal yang kemudian dipahami sebagai sebuah nilai-nilai kebaikan buat bersama. Contoh toleransi yang sangat tinggi diperhatikan oleh Nabi kita. Ini masih bulan Maulid ya. Mari kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya, bukan. Rasulullah SAW hadir sebagai rahmat. Beliau sendiri rahmat dan membawa risalah rahmatan lil alamin.
kita lihat di Madinah. Madinah itu adalah kota juga yang heterogen, kota yang civilized. Makanya disebut Al-Munawwarah, bercahaya. Cahaya karena apa? Karena kepribadian Rasulullah yang memberikan sikap-sikap toleransi kepada penganut agama lain. Kita lihat di sana sudah ada Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kepercayaan lain. Tidak diberangus, tapi dibiarkan sesuai dengan keyakinan mereka. Dan dalam konteks sosial kemasyarakatan, dalam konteks bernegara, Rasulullah mengumpulkan semua kabilah-kabilah, suku-suku yang ada dan pemeluk-peluk agama yang ada untuk membangun negara Madinah sebagai negara yang mengakomodasi semua elemen-elemen masyarakat pada saat itu. Akhirnya kita sama-sama tahu bahwa Suhuf Al-Madinah, piagam Madinah itu adalah bukti konkret. Sebelum ada piagam PBB, piagam apapun, Rasulullah mencontohkan betapa tasammum, sikap toleransi, sikap berlapang dada terhadap perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Karena kita semua ini sederajat, ya. Semua kita manusia, namanya manusia Bani Adam, itu satu keturunan dan memiliki kesamaan derajat. Yang membedakannya adalah apakah kualitas manusia itu sendiri, takwa atau fujur. Jadi Rasulullah mengajarkan toleransi dengan mengakomodasi semua agama dan elemen masyarakat pada saat itu, sehingga terlihat bahwa semua bergerak membangun negeri Madinah. Dan inilah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Dari sini kita bisa memotret bagaimana Indonesia saat ini, ya, terutama di NTB, seperti yang disebutkan tadi oleh sahabat siapa? Dias, ya, sahabat Dias. Ini kayak dari Amerika Latin namanya, ya. Latino. Ya, dari Dias, bahwa pernah dulu ada kasus 171 di Mataram, ya. Itu sebenarnya dari mana asal muasalnya? Itu by design, ya. Kalau nggak salah by design, karena ada oknum-oknum tertentu yang ingin membuat NTB ini, terutama kota Mataram, terpecah. Karena dulu bagaimana harmonitas, bagaimana kehidupan kerukunan beragama di Mataram, di Pulau Lombok khususnya, itu adalah sangat baik. Kita lihat di bagaimana hubungan Islam dan non-Muslim sebelum kejadian itu adalah sangat baik. Inilah potret tadinya bagaimana harmoni toleransi itu terjadi di NTB. Tapi inilah ujian bagi kita bahwa terjadi kasus 171, kemudian kemarin ada kasus di Mareje. Nah, di Mareje itu juga ada kasus-kasus yang itu sekali lagi dimunculkan atau didesain oleh orang-orang tertentu, oknum tertentu, bukan dari masyarakatnya sendiri. Jadi ini yang kita harus waspadai, terutama kader-kader pergerakan, untuk mengeliminir potensi-potensi pemicu atau trigger dari intoleransi itu. Karena kalau sudah ini terjadi, nanti akan meluas bagikan bola salju, dan ini akan meruntuhkan semua yang sudah kita bangun. Kan dalam Islam ada ayat firman Allah yang mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah kondisi bumi ini baik adanya. Jadi ini yang perlu kita jaga dalam konteks toleransi, bahwa semua manusia itu memiliki keragaman, memiliki hak yang sama dengan kita, apalagi di depan hukum semua memiliki hak yang sama. Titik tekannya adalah merawat keragaman ini menjadi modal sosial untuk Indonesia dan dunia. Kita tahu bahwa negara-negara pecahan Uni Soviet di Eropa itu semua runtuh karena persoalan-persoalan intoleransi ini. Nah,
bagaimana sekarang membangun sikap. Jadi pertama kita harus positive thinking, mengembangkan sikap-sikap berpikir positif bahwa orang itu melakukan itu adalah keyakinan, pilihan hidupnya. Wa minkum mu'minun wa minkum kafirun. Ada sebagian kalian yang beriman dan ada sebagian kafir. Itu terserah pilihannya, tapi konsekuensinya nanti tentu ada. Jadi sebagai sesama manusia tidak boleh ada hak-hak untuk melakukan dominasi, melakukan agitasi, dan melakukan sesuatu di luar kompetensi wewenangnya. Saya berharap daerah-daerah muda, kader-kader pergerakan, rekan-rekan dari GMNI ini selalu siap untuk mengawal, merawat keragaman ini sehingga menjadi modal sosial bagi kita. Kalau sesuatu itu baik, maka apapun yang kita lakukan akan baik. Nah, tadi tindakan preventif ini penting sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan sesuatu yang membawa madarat, membawa keburukan untuk semua itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kebermanfaatan dari hal tersebut. Oleh karenanya momen-momen seperti ini, semangat-semangat spirit seperti ini harus terus ditumbuh kembangkan sehingga kita ini adalah pewaris negeri ini. Kalau negeri ini porak-poranda, mana yang akan diwarisi oleh kepada cucu anak keturunan kita. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih atas diskusi yang hebat ini. Mudah-mudahan ini terus akan dikembangkan oleh kader-kader PNI dan rekan-rekan semua sehingga apapun yang kita tebar hari ini, benih yang kita tanam hari ini, insya Allah akan berbalas kebaikan di kemudian hari. Syukran wa dumna bil khair wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyampaian pertama dari Bapak Dr. Muhammad Harkin Zuri tentang bagaimana pentingnya merawat toleransi. Seperti closing statement-nya tadi, merawat keberagaman ini menjadi modal sosial kita untuk Indonesia bahkan dunia. Kalau bahasanya benar, dari NTB pelopornya toleransi untuk Indonesia agar dunia mendengar. Nah, itu yang benar, Pak. Nah, yang kedua, penyampaian berkaitan dengan tema kita juga pada hari ini, merawat toleransi keberagaman dari organisasi keislaman berbasis kemasyarakatan. Yakni sudah hadir di tengah kita Bapak Haji Lalu Aksara Sohri Faisal, Sekretaris BNPB. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya bangga diundang dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Ketua Umum dan seluruh jajarannya PCPMI Mataram. Yang kami banggakan seluruh peserta dari berbagai OKP, apakah itu HMI, INM, GMNI, PMKRI, GMKI, apalagi KMHDI. Saya sudah sebut semua kira-kira ya. Kami toleransi itu sudah tidak sekedar didiskusikan, tapi sudah teraktualisasi dalam nilai-nilai kehidupan personal, kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah sebagai warga bangsa, di semua lini. Sudah menjadi praktik-praktik kehidupan yang sehari-hari kita lakukan. Malah rasanya kalau didiskusikan sepertinya ada masalah. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat PMI, saya berbeda ya. Malah
kalau didiskusikan sepertinya Reduksi. ada masalah. Jadi biasanya yang didiskusikan itu masalah yang ingin dipecahkan. Atau mungkin saya terlalu sering ikuti ILC ya. Tapi saya beranggapan seperti itu. Jadi yang justru harus dilakukan adalah bagaimana yang sudah teraktualisasi itu dirawat, dipelihara, ditumbuh kembangkan nilai-nilai baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ayahanda tokoh kita ya, Haji Lalu Ansori. Beliau selaku sekretaris PWNU NTB, yang sama-sama kita hormati anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, ayahanda tokoh kita, senior kita, Bapak Dr. Muhammad Harkin Zuhudi MA. Beliau ini adalah senior saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi saya satu circle sama beliau. Ya, sebenarnya tadi agak sedikit canggung rasanya ini harus dipanelkan bersama tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dan tentulah beliau ini menjadi inspirator buat kita bersama. Telah banyak memberikan rekam jejak yang baik untuk kemudian kita patut ikuti bersama dalam hal pemikiran, gerakan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, jadi diskusi kita pada sore hari ini oleh pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Mataram mengambil tema tentang merawat toleransi beragama untuk NTB, merawat toleransi umat beragama di NTB untuk NKRI dan referensi dunia. Saya ingin mengawali diskusi ini dari kata toleransi barangkali yang menjadi pertanyaan besar. Mungkin dalam perspektif Latinnya, toleransi itu seperti yang kita pahami bersama bahwa toleransi itu berawal dari kata tolerantia yang melahirkan pengertian atau definisi tentang kelonggaran atau keterbukaan, ya, keringanan, dan termasuk juga kesabaran di situ. Ya, itu toleransi. Umumnya toleransi itu mengacu kepada sikap terbuka, ya, sikap terbuka, berlapang dada, sukarela, dan kelembutan hati untuk menerima segala bentuk perbedaan. Sedangkan dalam pandangan UNESCO, ia menganggap bahwa toleransi itu adalah sebagai satu bentuk untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, ya, untuk saling menerima satu sama lain di tengah ragamnya perbedaan, baik perbedaan budaya, perbedaan agama, ya, suku, dan ras. Ya. Oleh toleransi ini kemudian harus didukung sebenarnya, ya. Toleransi ini harus didukung oleh cakrawala pengetahuan berpikir yang luas, ya. Itu harus didukung. Ya, jadi toleransi ini harus didukung oleh cakrawala pengetahuan berpikir yang luas dengan sikap dialogis, terbuka, ya. Kemudian dalam terbuka, dialogis, kemudian kebebasan berekspresi, kebebasan
menentukan keyakinan, termasuk juga kebebasan beragama. Maka dari yang saya ilustrasikan tentang toleransi tadi, dia melahirkan definisi secara konseptual dari toleransi beragama. Toleransi beragama itu adalah toleransi yang mencakup, ya, yang mencakup masalah-masalah keyakinan, ya. Jadi toleransi beragama itu adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan yang ada dalam diri seseorang maupun sekelompok orang, ya, yang itu berhubungan dengan akidah. Tadi kalau disinggung, ya, kalau disinggung oleh Pak Doktor, ya, termasuk juga Abah yang menyinggung bahwa sebenarnya kan keterbukaan kita untuk bisa menerima ini adalah wujud dari sikap kita terhadap bisa dan tidaknya kita menerima perbedaan itu. Maka kenapa kemudian secara konseptual yang saya artikan tentang toleransi beragama itu adalah mencakup masalah-masalah keyakinan, ya, yang melekat dalam diri seseorang dan itu berhubungan dengan akidah. Ya, oleh karena itu, apa yang perlu muncul dalam konsep ini adalah kita harus bisa menerima, ya, kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Kita harus memberikan kebebasan terhadap seseorang, baik secara personal maupun secara community, untuk kemudian memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan terhadap keyakinan mereka masing-masing. Tidak hanya itu, tapi juga akan diberikan penghormatan. Kita juga memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran mereka sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya. Hal ini dilakukan tentu untuk menjaga stabilitas sosial, ya, agar tidak terjadi benturan-benturan ideologi maupun fisik dalam soal berbeda agama. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa berbicara tentang toleransi, kalau saya sering menyampaikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang plural. Negara Indonesia ini adalah negara majmuk. Nah, negara plural ini identik dengan dua konsep kehidupan beragama masyarakat. Ya. Itu identik dengan dua konsep kehidupan beragama masyarakatnya. Konsep yang pertama menawarkan pola kehidupan masyarakat beragama, ya, yang disebut dengan educated people. Ya. Nah, educated people ini, ya, educated people ini adalah kecenderungan masyarakat beragama dalam konsep toleran yang selalu melekatkan nilai-nilai simbolis dalam konteks toleransi tadi. Nilai-nilai simbolis ini, dan biasanya simbolis ini akan memiliki peran dominan dalam dalam menginternalisasikan pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Nah, biasanya, ya, konsep educated people ini memang adalah kelompok masyarakat yang berkecenderungan, ya, yang berkecenderungan menggunakan analisis rasional terhadap segala perbedaan yang ada, sehingga mereka sangat mudah untuk diajak bertoleransi, ya, sangat mudah untuk diajak bertoleransi. Mereka akan sangat mudah untuk diajak dalam suasana perbedaan keragaman, baik dari segi budaya, agama, dan seterusnya. Nah, itu adalah kelompok masyarakat yang disebut dengan educated people. Berbeda dengan masyarakat yang disebut ordinary people. Kalau masyarakat ordinary people ini adalah masyarakat yang mengesampingkan, ya, nilai-nilai simbolis, dan mereka itu cenderung berpikiran terhadap unsur agama dengan unsur agama lain dengan menggunakan perasaan antipati. Ya. Ya, jadi menggunakan perasaan antipati ini adalah mereka yang sedikit eksklusif terhadap adanya perbedaan-perbedaan agama. Nah, biasanya kelompok masyarakat seperti itu mudah tersulut emosinya. Jadi untuk
mereka itu mudah sekali tersulut emosinya. Jadi kayak semacam tidak bisa agamanya itu dihina, diusik. Oh, mereka itu di mana-mana takbir gitu loh, lawan, bunuh mereka. Nah, ini adalah biasanya ordinary people ini adalah masyarakat yang memang, kalau dalam, saya mengatakan tadi dua konsep ya, kita belajar tentang agama toleransi itu ada dua, ada kelompok masyarakat educated people dan ordinary people. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, ada masyarakat awam atau primitif ya, itu biasanya tadi masyarakat ordinary people ini berbeda dengan masyarakat educated people. Nanti ini ada masyarakat kompleks. Nah, masyarakat kompleks ini biasanya sangat lentur dan kooperatif dengan segala perbedaan yang ada, ya. Nah, inilah sebenarnya kenapa kemudian kalau berbicara dalam konteks toleransi, jadi kita di negara Indonesia ini negara plural, maka suka nggak suka kehadiran dua konsep tadi akan menawarkan kita, bahkan menghadapkan kita pada dua pilihan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemudian kita menjadi bagian dari educated people atau justru dari ordinary people tadi? Kalau ordinary people ini, maka jelas kategorinya adalah orang-orang yang memiliki pendidikan rendah di situ. Maka emosinya cepat tersulut, sedikit-dikit membedakan orang, sedikit-dikit mengkafirkan orang, sedikit-dikit mendiskreditkan orang. Ini yang premis-premis ini memang harus diminimalisir agar kemudian tidak menjalar. Kalau tadi Pak Dokter menjelaskan, ya jangan sampai kemudian ini membentuk bola kristal yang semakin justru akan menjadi ancaman besar dalam konsep kita bernegara, yang Indonesia sendiri kita sebut sebagai negara multikultural, ya, berbeda dengan konsep yang tadi. Nah, apa yang perlu saya sampaikan dalam diskusi kita pada kali ini, teman-teman, ya, di NTB, kalaupun tadi sudah diceritakan ada banyak peristiwa yang sebelum-sebelumnya itu pernah terjadi di NTB, tapi kita tahu bahwa NTB ini sejak 2018, bahkan sebelum 2018, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah diasosiasikan menjadi salah satu provinsi yang tingkat toleransinya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Bahkan di salah satu wilayah di Bima, ya, kalau nggak salah itu di Palama, ya, itu di Palama itu memang agak sedikit terpencil wilayah itu. Tapi di situ ada kerukunan umat beragama yang hidup satu atap dari tiga unsur agama yang berbeda. Ada Katolik, ada Protestan, dan ada Islam. Mereka di situ saling bahu membahu, saling gotong royong, saling saling menghargai, saling bertoleransi. Ada kok di NTB. Kemudian di Lombok Utara misalnya, kita bisa lihat kalau perayaan Maulid seperti ini itu tidak sedikit dari teman-teman kita yang beragama Hindu itu justru berpartisipasi. Saya pikir itu moderasi seperti yang disampaikan tadi, ini wujud moderasi yang sangat perlu diapresiasi di NTB. Lalu Menteri Agama pada tahun 2018 itu, bahkan Menteri PDT Pak Rozi pada saat itu mendeklarasikan bahwa NTB ini patut dijadikan wilayah salah satu provinsi yang memang orang-orang kalau mau belajar tentang toleransi itu datang ke Nusa Tenggara Barat. Orang-orang kalau mau belajar tentang toleransi datang ke Pulau Lombok gitu, ya. Artinya terlepas dari kekangan terhadap sejarah yang mungkin selama ini menekan kita tentang berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa lampau, tapi saya pikir itu cukup menjadi sebuah rujukan kita bersama untuk kemudian kita pelajari dengan spirit bahwa Lombok disebut sebagai Pulau Seribu Masjid atau meskipun juga kadang-kadang ada yang menyebut 1000 maling misalnya gitu ya, 1000 janda atau bahkan 1000 janda gitu ya, karena hasil terupdate terbaru itu yang justru paling banyak jandanya sekarang NTB gitu. Ya, nah maka teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dari beberapa daerah kita di Nusa Tenggara Barat ini sudah banyak ya dideklarasi sebagai salah satu
wilayah yang kemudian dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi, dan alhamdulillah kita mampu menjaga stabilitas kerukunan kita terhadap keberlangsungan agama-agama kita di Nusa Tenggara Barat. Dengan cara-cara inilah kemudian saya pikir pola kehidupan dalam sosial kemasyarakatan kita akan terbangun, keharmonisasian, kedinamisan yang afik tentunya terhadap keberlangsungan hidup kita, baik dalam konsep beragama, bernegara dan berbangsa. Ya, jadi saya mungkin tidak perlu ya banyak menyampaikan, karena ya mohon maaf Pak Doktor Abah, jadi saya agak sedikit canggung sekali rasanya, nanti saya khawatir terkesan mohon maaf kalaupun mungkin nggak mungkin gitu ya, tapi takutnya nanti terkesan menggurui beliau-beliau ini gitu. Jadi beliau ini adalah tokoh kita semua, tentu ya samikna wa ta'na kita, ta'zim kita itu tidak berkurang ya dari beliau-beliau ini, karena beliau juga guru kita, orang tua kita yang selama ini juga banyak membimbing kita. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari penyampaian dari sahabat senior. Jadi sudah dijelaskan dari rentetan kenapa toleransi kita angkat hari ini, awal penjelasan definisinya, sampai klasifikasinya. Ada educated people, orang-orang yang memang secara ruang pemikiran sudah luas, ataupun cara pandangnya sudah mapan. Jadi harus ada pergeseran dari ordinary people tadi, orang-orang yang awam, menuju orang-orang yang tercerahkan cara pandangnya. Jadi tidak ada lagi judgement, tidak ada lagi pendiskreditan terhadap siapa yang berbeda di antara kita. Dan juga begini, kalau dari konsepnya Gus Dur, contoh dari keyakinan atau agama yang dianut seseorang ada sama seperti orang pilih istri sebagai teman hidup. Ketika kita diundang resepsi, ya jangan hati istri orang yang sudah dipilih sebagai teman hidup. Teman istri Anda jelek, kenapa matanya cekik sebelah atau lain sebagainya. Jadi itu menjadi pilihan orang, keyakinan orang menjadi pilihan masing-masing. Jadi yang patut kita berikan adalah apresiasi, menghargai ketika itu menjadi keselarasan kita bersama. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin unek-unek yang mau dikeluarkan tentang materi diskusi kita pada sore hari ini. Saya buka 2 penanya, 1 cewek 1 cowok. Nanti cewek-cewek ini kan salamnya yang kasar, cewek-cewek ini Bang. Hidup berbuat yang melawan, itu aja salamnya dari dulu. Dua penanya dulu, cewek 1, cowok 1. Ya, 1 dari sahabat kawan GMI kita. Langsung silakan. Terima kasih moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Idikun Mahardani dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Mataram. Saya sebagai Wakil Politik dan Kebijakan Publik dari DBC GMI Kota Mataram. Dalam pidato Bung Karno 1 Juni di panggung PBB merumuskan yang namanya ideologi negara, yaitu Pancasila, dan itu membungkam seluruh kepala negara yang ada yang mengusung PBB, yaitu 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ada Perancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika, dan China. Dan jelas dalam sila pertama itu dikatakan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa, dan jelas juga di sila ketiga itu mengenai persatuan, mengenai toleransi dibahasnya. Tadi sempat dikatakan bahwasanya kasus Mareji adalah bukan kasus yang pertama. Jadi pertanyaannya di sini, saya sepakat bahwasanya bukan agama yang membuat toleransi itu terpecah. Tidak ada satupun agama yang berbicara tentang perpecahan. Tidak ada satupun agama. Bahkan dalam kontrak politiknya Bung Karno itu mencetuskan satu gagasan dalam sebelum jatuhnya rezim proklamator pertama itu. Dia mencetus satu buku yang namanya Nasionalisme, Agamisme, Komunisme. Itu buku Nasako, teman-teman. Dan di sana dikatakan bahwasanya Indonesia adalah negara yang berbagai macam kepercayaan yang hadir di dalamnya. Lantas, kenapa hari ini politik kesukuan, politik ras
politik sara itu memecahkan agama. Mungkin itu saja yang saya ingin pertanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam nama budaya, salam kebajikan rahayu. Hidup mahasiswa. Silakan bagi yang merasa dirinya cewek yang mau bertanya. Kopri, Kohati, siapapun. Biar nanti tak komplit di luar. Kenapa perempuan dikekang ketika sesuatu untuk bertanya? Silakan juga. Tidak ada? Siapapun? Yeni deh. Mungkin diwakilkan sama yang cowok. Ada yang bertanya lagi? Oh ini, sahabat. Andy. Ini pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat moderator. Perkenalkan, nama saya Rasyid Farozi dari Rayon Ibnu Sina. Sempat disinggung tadi sama sahabat moderator, yakni Indonesia ini sangat kaya sahabat-sahabat, sangat kaya baik dalam segi keagamaan, budaya dan lain sebagainya. Akan tetapi kenapa saat ini banyak sekali yang kita ketemukan bahwasanya sosialisasi, kemudian seminar, kemudian apalagi dialog mengenai toleransi ini sendiri, akan tetapi tidak ada output ataupun outcome, nilai-nilai yang dilahirkan dalam agenda-agenda tersebut. Karena setahu saya banyak menemukan perpecahan antar agama. Contoh kecilnya saja di bagian rumah saya, tetangga saya di bagian selatan, ada satu desa yang bernama Ganjar. Di sana terjadi perpecahan antar umat beragama, yakni umat Islam dengan umat Buddha. Entah apa penyebabnya saya tidak tahu. Intinya masih banyak sekali yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ini mengenai perpecahan antar agama. Artinya sahabat-sahabat bahwasanya toleransi ini belum cukup dikedepankan, wabil khusus oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, aktivis-aktivis pemuda yang saat ini menggaungkan dirinya sebagai agen of change, agen of control begitu. Dan pertanyaan saya di sini adalah apa output nilai yang dilahirkan oleh dalam acara dialog, kemudian sosialisasi, kemudian seminar dalam yang bertemakan toleransi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sedikit saja Pak Moderator. Yang kedua, apa langkah awal yang harus kita ambil sebagai aktivis-aktivis kaum muda, mobil khusus kaum pergerakan saat ini, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Terima kasih kepada sahabat dan kawan sebenarnya. Ya, pertanyaan pertama. Jadi yang memecah kita dari awal ternyata bukan hanya persoalan agama, apalagi terlebih lagi menjelang pemilu apa dan sebagainya. Rentan sekali ada istilahnya politik identitas tadi. Baik itu dalam hal suku, agama, ras, budaya. Nah, apa mungkin solusi atau wejangan yang konkret dari sahabat-sahabat senior narasumber masalah-masalah yang ditemukan di sosial masyarakat kita terkait dengan politik identitas itu dijadikan tameng untuk agama ini, dijadikan bahan, dijadikan tumbal untuk sebagai korban dari kepentingan. Ya, itu dari sahabat-sahabat narasumber, sahabat-sahabat senior narasumber untuk. Baik. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik, pertanyaan ontologis. Kenapa orang selalu menyeret agama sebagai trigger bagi konflik-konflik tersebut? Jadi begini, agama itu kan sesuai karakternya itu tidak rusak, tidak kacau, tidak apa-apa. Arti harfiahnya. Jadi itu sesuatu yang damai. Jadi kalau sudah mengatasnamakan agama, orang semua sami'na wa ta'na. Jadi magnet terbesar identitas itu adalah agama. Kalau Anda bilang Anda kafir, Anda bidah, orang bisa digorok, ya. Karena itu langsung menusuk kepada epicentrum identitas seseorang. Ini hati-hati, makanya kenapa konflik itu terjadi? Kenapa orang menjadikan agama sebagai
sebagai tameng itu karena dia ingin bahwa apa yang dia ungkapkan itu menjadi epicentrum yang diperhatikan orang. Nah, jadi kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Karena satu, pemahaman tadi terhadap agama itu parsial. Nah, dia menjual agama untuk kepentingan politik praktis, kepentingan tertentu, kepentingan yang bersifat ad hoc, yang bersifat artifisial. Padahal agama itu, kalau saya mengutip lagi Al-Quran, bahwa kesenangan atau target dari agama itu bukan sesuatu yang ad hoc, yang pragmatis, tapi sesuatu yang eternal, yang bermuara pada kehidupan nanti di akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ini Al-Quran. Jadi jangan seperti itu. Tindakan-tindakan pragmatis, tindakan-tindakan ad hoc, kesenangan duniawi yang sesaat itu Anda ingin raih, sementara kesenangan eternal, kesenangan abadi di akhirat itu Anda lupakan, tinggalkan. Orang-orang selama ini kan, orang-orang yang ordinary, yang kurang educated people tadi, memahami ayat Al-Quran parsial, harfiah, tekstualis, skripturalis, sehingga bias pemahamannya. Makanya ada hadis, kenapa orang-orang muslim itu mencuri? Nah, kenapa berbuat anarkis, berbuat onar? Itu adalah bukan muslim yang sebenarnya. Kan orang muslim kan, manil muslim? Siapa orang muslim? Orang baik, orang Islam itu. Al-muslimun man salima al-muslimun bil lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim sejati adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain, masyarakat lain, muslim yang lain, komponen masyarakat yang lain dari kejahatan lidah dan tangannya. Dan kalau anggapan bahwa kenapa konflik ini terjadi, ya kalau tidak ada konflik tidak ada hidup. Karena dua pilihannya itu dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, selalu bertarung antara keburukan dan kebaikan. Nah, siapa yang mau baik itu pilihannya, kalau yang buruk silahkan. Tapi menganggap bahwa banyak seminar, banyak macam-macam, kok nggak ada output, pasti ada. Kenapa kejahatan ini dan dunia? Ini dunia arena kontestasi, kejahatan dan kebaikan, keburukan selalu bertarung. Sekarang pilihannya apakah Anda mau menjadi baik atau jadi buruk? Off to you. Nah, jadi sekali lagi agama itu adalah spirit kedamaian. Bagaimana membuat spirit kedamaian ini? Ya tentu oleh para educated people ini, para terpelajar, para orang yang memahami agama secara komprehensif. Menurut saya, istilah saya itu memahami maqasidus syariah, memahami apa sebenarnya tujuan agama ini, apa tujuan Allah, tujuan Tuhan itu menurunkan agama untuk manusia, ya untuk kebaikan, lima solihil ibad. Itu kata Asy-Syatibi, bahwa semua ajaran agama, terutama agama Islam itu muaranya adalah kebaikan buat semua. Makanya proklamasi Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau tidak rahmat buat semesta alam, itu bukan Islam yang sebenarnya. Jadi mari kita belajar agama tidak parsial, tidak setengah-tengah, tapi memahami tadi maqasidus syariah, memahami asbabun nuzul, asbabul wurud, memahami illat, sebab, memahami hikmah. Nah, kalau ini pemahaman, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Tapi karena mereka yang ordinary tadi, yang kurang pemahaman, maka menjadi orang-orang yang sumbu pendek, ya, sumbunya pendek, kemudian langsung bergerak tanpa memahami apa ekses akibat yang terjadi setelah dia melakukan aksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Saya kira itu ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber yang lain. Pengalaman lah. Ya, jadi kalau soal teks, ilmu, ini beliau sudah menyampaikan semua. Saya lebih baik yang fakta-fakta ya, empirik, yang kita ingin luruskan bahwa itu bukan konflik agama.
di Desa Mareje saya pernah bawa peneliti, ya. Di Lombok Utara juga saya pernah ketemu peneliti. Di Bima saya pernah di FKUB, jadi ada, kalau saya ceritakan panjang tak cukup waktunya, jadi saya ambil sedikit-dikit. Di Mareje itu sukunya Sasak semua, namanya sama baik Islam maupun Buddha itu. Saya bawa peneliti waktu itu, jadi ada nama Nasib SHMH, itu agamanya Buddha, asli suku Sasak dua-duanya. Rumah ibadahnya berdampingan, masjid dengan vihara. Kenapa yang satu Islam, yang satu Buddha? Itu karena dulu, ini zaman Orde Baru, wajib mencantumkan di KTP-nya itu salah satu dari 5 agama. Jadi KTP-nya itu harus dicantumkan agama. Bahkan yang Buddha sekarang, sebagiannya itu asalnya itu dari daerah saya, sehingga bahasanya sama persis. Batu Jai. Penuja. Jadi sama persis, Pak. Itu sudah peneliti saya bawa ke sana. Sehingga dia harus memilih. Jadi ya memang kita pernah lihat, pernah baca ya Clifford Geertz ya, itu membagi santri, priai, abangan. Kira-kira dulu yang ada masyarakat yang tidak ingin terlalu sibuk ya, sibuk beribadah, sehingga dia teralinasi di masyarakatnya, sukanya minum, sukanya judi, sekolah kurang, itu menyingkir. Lalu karena harus memilih, maka dia memilih sehingga bisa dicantumkan di dalam KTP. Jadi, dan sudah ada aturan-aturan lokal ya, yang mengatur hubungan-hubungan, karena mereka satu keturunan juga. Jadi saya tidak melihat bahwa itu konflik agama, dan dalam sejak mereka menjadi Desa Mareje itu tidak pernah ada masalah sama sekali. Dan kalaupun ada masalah, jangan tiba-tiba langsung disimpulkan sebagai masalah agama. Karena sejak mereka memilih agama, membangun rumah ibadah dan sebagainya, tidak pernah ada permasalahan. Itu di Mareje. Di Lombok Utara, saya ada peneliti namanya John McDougall ya. Itu meneliti satu tradisi masyarakat Lombok yang namanya mertus ya, yang namanya mertus. Jadi orang Lombok itu kalau ketemu itu dipertus. Tahu ya kalau orang Lombok, ketemu kalau ada orang sakit, disimpulkan oleh dukunnya itu ketemu, ya kan? Lalu dipertus, itu ditarik beberapa urat rambutnya. Itu menurut John McDougall, itu orang Islam, orang Buddha, yang semuanya Sasak itu sama juga, sama-sama ketemu, sama-sama mertus. Jadi tidak bisa disimpulkan ketemu itu klaim dari Islam atau dari Buddha, tapi ini satu tradisi yang sudah hidup, ada, itu penelitiannya. Lalu John McDougall menyimpulkan itu adalah mawas diri, cara mewujudkan identitas komunalnya. Karena dulu ya mohon maaf, orang baca tulis nggak ada. Biasanya yang paling gampang adalah keturunannya, ya. Keturunannya itu
boleh cek sekarang orang Lombok terutama, kalau mau cari keturunannya, cari kuburannya. Setuju? Dia bisa baca tulis atau tidak bisa baca tulis, maka yang paling punya tempat untuk melacak sejarah keturunan itu kuburan orang tuanya, kakeknya, nenek moyang, itu pasti ketemu. Dan itu bahasa pertusnya juga sama, yang disebut adalah keturunannya. Oh, ketemu isi papu marang. Jadi ini satu contoh bahwa ada nilai-nilai juga yang tidak terganggu oleh keyakinan, tetapi juga dipercaya. Meskipun kemudian hari ini mereka kita sebut berbeda secara identitas yang kita sebut sebagai agama, itu satu contoh. Contoh ketiga, ini jadi panjang. Ya mohon maaf, sejak Pak Harto itu memprogramkan transmigrasi, termasuk di Lombok dan terutama di Pulau Sumbawa, transmigran yang sukses itu dari Pulau Jawa dan dari Bali. Ini mohon maaf, boleh cek. Transmigran Lombok itu jual lahan, pulang kampung, selesai, ya kan? Saya sudah semua ke daerah-daerah transmigran yang Bali dan Lombok, dan harus diakui, ini saya sebut satu saja yang mereka berasal dari Bali. Boleh lihat kalau Anda turun dari Pototano mau ke Sumbawa, daerah yang paling hijau yang banyak jual jeruk di pinggir jalannya itu adalah daerah transmigrasi yang dulu sangat kering, sangat sangat tidak bisa ditanam. Itu adalah transmigran yang dulu dari Bali. Di satu wilayah namanya di Pelampan, namanya Kembang Sari juga seperti itu. Begitu juga dengan di Bima. Mereka sukses beli lahan. Terjadi kecemburuan. Ya, lalu gesekan kecil, pernah terjadi konflik. Itu sama sekali bukan konflik agama, tapi kecemburuan. Loh, kenapa cemburu kalau orang sukses, ya? Orang maju mengelola lahannya, madu menanamnya, sumber-sumber airnya dipelihara, lalu dia menjadi lebih baik secara ekonomi. Nah, maka problemnya di sini adalah tentu kebijakannya, ya kan? Bagaimana mengintervensi kebijakan di daerah-daerah yang beragam, yang menimbulkan jurang ekonomi karena etos kerja dalam pertanian. Itu beberapa contoh yang bisa saya perlihatkan bahwa apa yang sering kita sebut sebagai konflik agama itu tidak selalu benar, ya. Terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit ya, karena tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan. Mungkin gini, kalau dari pertanyaan yang terakhir tadi, memang kita dari yang tergabung dari berbagai macam ormas ataupun OKP memang harus betul-betul difungsikan, karena secara konsep berbicara tentang organisasi ini kita punya kedudukan gitu, ya. Apalagi kita berbicara konsep dalam organisasi, ya tentu secara prinsip ada hal-hal yang memang penting untuk dilakukan. Tetapi begini, kita yang tergabung dalam ormas ataupun OKP ini memang
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan untuk terus membreakdown ya dari segala fenomena, dari segala realita yang ada, dan bahkan hari ini termasuk ketika kita berbicara soal kerukunan. Pertama yang ingin saya sampaikan, ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini adalah lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah tahun 2006 ya. Itu dibentuk oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya, itu nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah lembaga yang secara legal itu berfungsi untuk menampung berbagai macam aspirasi ya, aspirasi dari dari berbagai agama, dari masyarakat, untuk kemudian nanti itu ditindaklanjuti, disampaikan ke pemerintah untuk dikaji ya. Jadi nanti teman-teman yang dari OKP, dari Ormas ini bisa menyampaikan ya apa yang menjadi problem dari atau rekomendasi ya, apa yang menjadi rekomendasi teman-teman untuk disampaikan ke FKUB ya, untuk kemudian dikaji, untuk diteliti, dan itu nanti pasti akan ditindaklanjuti ke pemerintah setempat ya. Sebenarnya kita kalau di kalau di Islam itu kan kita juga punya lembaga-lembaga keagamaan itu. Lembaga-lembaga keagamaan ini nanti biasanya melakukan pengkajian-pengkajian terhadap masalah-masalah yang terjadi, terutama menyangkut masalah agama. Kalau di Islam itu ada disebut MUI ya, ada Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Kristen itu ada Kristen itu ada PGI ya, itu Persekutuan Gereja Indonesia. Kalau di umat Hindu itu ada PHDI kalau nggak salah itu. Ya, Prisade Dharma Indonesia. Prisade Hindu Dharma. Prisade Hindu Dharma Indonesia. Ada Prajaniti. Iya, banyak ya. Di semua agama itu kita punya lembaga-lembaga keagamaan yang memang dikhususkan untuk masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi atau menyalurkan ya aspirasi mereka untuk terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, yang itu tentu menyangkut polemik-polemik keagamaan ya, atau problem-problem agama. Nah, tugas kita sebagai OKP atau Ormas ini adalah tentu harus mengkanter dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi ya. Jadi jangan kita hanya cuma mendengungkan kata agen objek dan agen of control tadi, kita juga luput perhatian kita dari segala problem yang terjadi di lingkungan kita ya. Kita juga luput perhatian kita dari segala masalah yang terjadi di lingkungan kita. Itu harus betul-betul dikawal, harus betul-betul dikantar ya setiap persoalan yang terjadi. Saya pikir itulah ya yang saya sampaikan, karena tadi sudah disampaikan sama tokoh-tokoh kita. Beliau ini sangat luar biasa dan ya patut kita apresiasi. Keep applause sekali lagi untuk kedua tokoh kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemaparan dari ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin itu kawan Pak Gemini sama sahabat sudah dijawab semua. Jadi semoga ke depan prosesi keberagaman kita ini masih bisa kita jaga. Bagaimana pola kehidupan kita, tatanan kita menjadi agen-agen untuk menjaga itu semua. Karena kembali lagi pada kuota kedua terakhir dari Bapak Dr. Muhammad Harif bin Zuhdi, aset keberagaman itu adalah aset kita, komoditas kita sebagai berbangsa dan bernegara. Penting sekali kita merawat keberagaman ini sebagai identitas bangsa kita. Dan semoga kita semua diberi kesehatan dan ke depan bisa menjadi agen-agen untuk merawat itu semua. Salam pergerakan. Nah, itu penutup dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. M. Harfin Zuhdi Channel. Membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin.
المشك فاح المشك فاح لما ذكرنا رسول الله